yang udah ngajakin kita kerjasama nih untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua moms ya. Saya manggilnya apa moms ya? Kayaknya 90% perempuan ini ya yang jadi pesertanya ya. Semoga nanti kelas ini dapat membawa kebaikan nih dan juga perubahan tingkah laku dan apa namanya perbaikan pada keuangan kita semua. Oke, nah hari ini sebelum saya jelasin Daya itu apa sih, Daya.id itu apa gitu ya, eh, dan bagaimana caranya teman-teman untuk bisa mengakses materinya teman-teman gitu. Oke, saya izin share screen dulu. Udah kelihatan belum ya materi saya ya? Sudah kelihatan, Kak. Udah kelihatan ya? Oke. Oke, nah buat teman-teman semua yang udah hadir di sini ya, oke, kami dari Daya.id, saya dari Bank BTPN dari Daya, kami punya website gitu ya. Website ini untuk membantu teman-teman sebenarnya. Website ini adalah website pembelajaran yang kami buat untuk masyarakat umum secara gratis sebenarnya. Dan website ini itu bisa teman-teman manfaatkan untuk pembelajarannya teman-teman. Apa aja sih yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, website kami sendiri mungkin saya biar lebih enak, saya bukain websitenya ya sebentar. Nah, ini websitenya kita, teman-teman. Nah, di dalam website kita ini, kita itu membahas dua hal, yaitu tentang usaha dan kesehatan. Kalau saya lihat tadi, teman-teman di sini itu banyak banget yang isinya gitu ya, eh, karyawan ya, dan ibu rumah tangga kemarin. Nah, kalau saya baca tuh di dalam grup kemarin kan kita udah kenalan tuh ya. Nah, sebenarnya di sini teman-teman tuh bisa belajar banyak hal, mulai dari bagaimana cara menjalankan usaha. Nah, untuk teman-teman yang karyawan mungkin teman-teman juga bisa belajar di sini tentang keuangan gitu ya, dan juga tentang bagaimana sih menjalankan gaya hidup sehat. Nah, untuk keuangan sendiri, kalau teman-teman mau belajar keuangan, salah satu mitra kita yang membahas tentang keuangan di sini yaitu Mbak Dian Safitri. Seperti yang sudah Mbak Dian perkenalkan tadi gitu ya. Beliau ini adalah salah satu perencana keuangan yang sudah tersertifikasi. Jadi beliau sendiri sebenarnya sudah sangat mumpuni untuk membantu teman-teman dalam hal keuangan. Nah, kalau teman-teman mau membaca artikel atau belajar gitu ya dengan video-video yang kami punya, maka teman-teman itu bisa melihat di sini. Kami punya banyak sekali artikel, kita punya banyak sekali artikel tentang usaha, keuangan, dan juga kesehatan gitu ya, gaya hidup sehat yang bisa membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan teman-teman. Kalau misalnya, saya nggak mau baca, tapi saya mau melihat video-videonya. Nah, kami juga di sini ada video e-learning yang bisa teman tonton, yang bisa teman-teman dengarin sambil teman-teman misalnya istirahat makan siang atau dalam perjalanan mungkin ketika mengendarai dan terkena macet gitu ya, pulang kantor gitu. Nah, teman-teman bisa melihat video-video kita di sini, video-video pembelajaran banyak sekali tentang kesehatan dan juga tentang usaha maupun keuangan. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian gitu ya, mungkin kita langsung praktek aja ya, bagaimana sih sebenarnya cara untuk melihat gitu ya materi teman-teman gitu ya, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mengakses materi-materi pembelajaran di hari ini gitu ya. Nah, hal pertama gitu ya, hal pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah teman-teman sudah harus login dulu. Jadi nanti teman-teman tinggal klik ya di browser, baik itu di laptopnya ataupun di handphonenya, silakan masuk ke browser karena kita bentuknya masih website gitu ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke browser teman-teman, ketik daya.id, nanti udah masuk, silakan klik di bagian masuk. Lalu masukkan alamat emailnya teman-teman gitu ya. Alamat email yang teman-teman daftarkan. Saya ya, ini alamat email saya. Lalu ketikkan passwordnya, lalu tinggal masuk ya. Nah, bagaimana teman-teman tahu kalau teman-teman itu udah masuk atau belum? Ketika nanti di websitenya udah muncul gini, Hai Adiat. Kalau kayak saya kan gini ya, Hai Adiat. Nah, itu tandanya saya sudah masuk. Di sini udah saya, ini udah akun saya gitu ya. Nah, teman-teman tinggal masuk di sini. Lalu cara termudah untuk mengaksesnya adalah teman-teman masuk nih kaca pembesar di sini. Lalu teman-teman tinggal klik kita materi kita yaitu Mom gitu ya. Klik di sini Investing Mom lalu enter saja masuk.
Tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman ketika masuk nggak ada materinya gitu ya. Nah, karena materi yang kita berikan kepada teman-teman itu adalah dalam bentuk video, bukan dalam bentuk artikel, maka teman-teman silakan klik pelatihan online yang ada di sini ya. Nah, nanti di sini materinya udah akan ada muncul. Semua materi Investing Mom selama kita pembelajaran 5 hari ke depan, dari Senin, 6 hari ya, 6 hari ke depan, itu sudah ada di sini semua. Jadi teman-teman tinggal klik materinya, mau buka materi yang mana gitu ya. Nah, nanti materinya akan muncul, teman-teman silakan tonton. Sekali lagi saya ingatkan, teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa teman-teman untuk uh, login dulu. Karena kalau teman-teman tidak login, maka teman-teman tidak bisa masuk ke dalam materi ini. Gitu ya, teman-teman akan diminta untuk login. Ini materinya ada di sini, dan apabila teman-teman mau mendapatkan PDF-nya, gitu ya, PDF dari materi ini, teman-teman silakan tinggal download di sini. Ya, nah materi ini, website ini itu terbuka 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jadi teman-teman bisa tonton, bisa lihat kapan saja untuk materi-materinya. Nah, selain dari video-video ini, teman-teman juga bisa belajar tuh yang lain, hal lainnya. Karena kami juga punya video-video lain tentang keuangan, tentang gaya hidup sehat, gitu ya. Teman-teman bisa langsung masuk ke setiap fitur yang kami punya atau melalui fitur yang ada di sini. Misalnya nih, kita mau belajar tentang reksadana. Reksadana, kita tinggal klik reksadana, lalu kita masuk. Ya. Nah, di sini banyak sekali pilihan bagaimana cara-cara teman-teman untuk melakukan pengelolaan keuangannya teman-teman. Mulai dari persiapan dana pendidikan. Kemarin saya lihat tuh ada yang, oh saya mau mempersiapkan dana pendidikan untuk untuk anak saya ke depannya. Saya lihat ya tujuan investasinya. Di sini teman-teman bisa belajar semuanya hal itu. Bisa belajar juga selain reksadana kita ada apa itu obligasi, apa itu deposito, perbedaannya. Teman-teman bisa baca-baca di sini atau mencari videonya gitu ya. Nah, hal yang menarik lainnya selain dari ada video dan artikel-artikel yang kita punya, teman-teman juga bisa ketemu sama Mbak Dian di luar dari pelatihan ini gitu ya. Caranya gimana? Kita ada fitur di sini tanya ahli. Nah, teman-teman tinggal klik di sini tanya ahli. Kita punya ahli banyak sekali ya, teman-teman ya. Ini ahli kesehatan, ini ahli usaha, dan Mbak Dian ada di sini gitu ya. Kalau teman-teman mau bertanya sama Mbak Dian, tinggal klik namanya Mbak Dian, fotonya beliau yang tersenyum ini ya. Nah, tinggal klik fotonya, lalu dari fotonya ini teman-teman bisa ajukan ke bawah dan masuk di sini ketik pertanyaannya apa, lalu kirim gitu ya. Nah, kami nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman itu 1 kali 24 jam di dalam website daya.id. Jadi nanti teman-teman bisa melihat jawabannya itu langsung di dalam website daya.id dan itu akan dijawab oleh Mbak Dian sendiri, gitu ya. Nah, selain Mbak Dian, kita juga punya banyak ahli lain ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini mungkin pegawai, mungkin lebih concern pada kesehatan. Nah, teman-teman bisa klik aja yang kesehatan. Di sini banyak ahli-ahli kita. Ada Mas Alvin, ahli gizi. Beliau sangat expert kalau sekarang lagi terkenal tentang intermediate fasting. Nah, teman-teman bisa belajar dari beliau, bisa tanya-tanya beliau. Di sini juga ada tentang psikologi klinis, baik itu untuk dewasa ataupun untuk anak-anak dan remaja. Kalau mau tanya-tanya bagaimana cara berhadapan dengan anak-anak zaman Z sekarang gitu ya, silahkan klik di sini. Atau juga dengan dokter yang saya lihat kemarin ada juga nih yang uniknya apa, hobinya apa? Hobi saya itu kalau stres katanya olahraga dan makan. Nah, silakan kalau mau bertanya-tanya tentang olahraga, bisa ke Dr. Z, gitu ya. Nah, silakan manfaatkan daya.id ini. Selain dari teman-teman materi kita selama 7 hari ini, teman-teman juga bisa cari banyak hal-hal lain tentang kesehatan dan juga tentang keuangan dari daya.id. Begitu. Itu saja Mbak Dian, mungkin dari saya. Ada pertanyaan nggak ya, teman-teman ya? Ini kalau ada pertanyaan, Mbak Dian boleh langsung atau gimana? Boleh langsung, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan terkait dengan mengakses materi dan juga skema kelas yang akan kita jalankan seminggu ke depan, langsung aja di kolom chat ya, teman-teman ya. Ya, Aman oke. katanya. Mestinya sih aman ya, karena teman-teman semua seingat saya udah ada dari 100 peserta kita, kurang lebih ada 60-an itu sudah daftar ya Mbak ya. Untuk teman-teman yang mungkin hadir di sini tapi belum daftar daya.id, kita masih terbuka ya Mbak Dian ya, jangan Ya, khawatir, silakan aja daftar setelah ini gitu ya. Silakan aktivasi. Kalau nanti kita bantu lewat chat ya, itu ada pertanyaan, nanti beberapa akan saya jawab di chat ya teman-teman ya.
Jadi nanti kalau teman-teman jangan lupa aktivasinya bagaimana caranya kalau udah daftar, aktivasinya silahkan buka emailnya teman-teman. Nanti akan ada email daya.id gitu ya, dari daya.id ada link warna biru, silahkan linknya diklik dan tinggal buat password di situ gitu ya. Dan nanti untuk membantu teman-teman juga untuk materi-materinya kita akan kirimkan email kepada teman-teman. Kita akan kasih link materi-materi yang akan digunakan selama 1 minggu ke depan. Tuh. Kemarin Oke. udah dikirim ya emailnya ya. Buat Jadi teman-teman yang teman-teman, udah daftar kemarin kita udah kirim, yang baru daftar nanti segera kita kirim. nah seperti ini. Jadi buat Yes. teman-teman yang udah daftar tuh udah dikasih nih materinya. Jadi sebetulnya tinggal diakses aja seperti itu. Tapi yang belum daftar, jangan khawatir gitu kan. Jadi silakan aja kalau ada kendala bisa disampaikan kepada Mbak Vivi. Jadi materinya sebetulnya kemarin udah di broadcast sore-sore ya, jam Ya, 5. sudah bisa dibaca-baca, dilihat-lihat, ditonton-tonton ya Mbak Dian ya. Tinggal jangan lupa login aja untuk masuk ke dalamnya. Oke. Mungkin itu aja dari saya Mbak Dian, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman ada yang, ini ada pesan dari Mbak Alin, kalau teman-teman ada yang lupa password atau misalnya diklik nanti linknya tiba-tiba expired karena udah beberapa hari yang lalu, silakan klik lupa password aja. Nanti tinggal ikutin aja di situ untuk buat password barunya. Gitu. Oke, itu aja Mbak Dian. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa hubungi admin ya, atau di kolom chat saya akan ada di sini sampai dengan selesai. Selanjutnya, ya. Selanjutnya mungkin dari Genius kali Mbak Dian ya, supaya teman-teman ini bisa bertransaksi reksadana dengan nyaman. Kita juga menyarankan menggunakan Genius Mbak Dian karena kita ada banyak sekali promo-promo gitu ya dari Genius. Baik juga untuk teman-teman yang hari ini hadir dan nanti mengirimkan tugasnya gitu ya. Lalu bertransaksi menggunakan Genius, kita akan memberikan reward gitu ya Mbak Dian kurang lebih untuk kelas kita selanjutnya di minggu depan ya Mbak Dian. Oke, di sini udah hadir Mas Anton ya? Siang Mas Anton. Halo, selamat pagi. Pagi, Selamat monggo. pagi, Pak Anton. Silahkan. Mas Anton, Apa silakan. yang ingin disampaikan terkait dengan produk Genius? Ya, baik. Sebentar ya. Oke. Saya izin share screen ya, Mbak Dian. Ya, silakan. Mbak Dian, minta tolong Mbak Anissa, Mbak Dian, dari Genius juga untuk dijadikan co-host. Anissa Andarini. Ya, benar ya Mbak Anissa itu ya, Mbak Anissa? Iya betul, Anissa Andarini. Ya, terima kasih bantuannya. Ya, silakan Mbak Anissa. Silakan Mas Anton. Ya. Screen saya sudah terlihat belum ya? Belum Mas, tadi terlihat sih saya kayaknya hilang lagi. Sebentar. Oke, sudah terlihat Mas. Sudah terlihat ya. Oke, sebentar ya. Oke, saya mulai. Selamat pagi semua teman-teman, Mbak Dian, Mas Torik, dan semua teman-teman peserta webinar. Salam kenal sebelumnya, saya Anton, tim dari Produk Genius. Jadi hari ini saya terima kasih dikasih kesempatan untuk melakukan penjelasan ya, memberikan informasi terkait seperti apa atau bagaimana caranya untuk tata cara pembukaan rekening Genius. Jadi sebelum nanti teman-teman nantinya melakukan investasi menggunakan Genius, jadi tahap pertama adalah dari teman-teman di sini semua perlu melakukan pembukaan rekening Genius seperti itu. Jadi seperti apa tata caranya? Nah ini yang akan saya jelaskan. Jadi untuk melakukan pembukaan rekening Genius, teman-teman nanti bisa melakukan download aplikasi Genius, baik itu dari Android ya, bisa dari Play Store atau bisa dari App Store untuk yang Apple atau iOS. Nanti setelah teman-teman download aplikasi Genius, nanti teman-teman akan melihat tampilan pertamanya itu adalah seperti ini, yang di kiri, gitu ya, di mana nanti di sini ada
tombol untuk melakukan register seperti itu. Nah, nanti teman-teman tinggal diklik aja tombol register ini, lalu selanjutnya nanti teman-teman akan melihat satu pop-up ya yang menginformasikan untuk pemilihan bahasa. Gitu. Jadi pemilihan bahasa ini nanti untuk nantinya ketika teman-teman melakukan pembukaan rekening Genius itu akan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nanti setelah sudah dipilih bahasanya, teman-teman akan melihat satu halaman terkait syarat dan ketentuan umum, dan ini perlu nanti teman-teman dipahami secara syarat dan ketentuannya, lalu bisa di scroll sampai ke bawah, sampai di halaman paling bawah. Nanti setelah teman-teman sudah menyetujui terkait syarat dan ketentuan, nah pada akhirnya nanti teman-teman bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, setelah itu sebenarnya yang perlu disiapkan oleh teman-teman adalah pastikan ada alamat email yang aktif yang memang teman-teman gunakan gitu ya, dan juga nomor handphone aktif. Kenapa? Karena nantinya email ini akan digunakan untuk verifikasi menerima kode OTP pada saat proses registrasi, dan juga bisa menerima berbagai macam notifikasi nantinya gitu, dan juga nomor handphone juga diperlukan yang masih aktif, karena nanti teman-teman akan menerima juga kode verifikasi SMS OTP gitu ya. Jadi harus dipastikan bahwa email dan nomor telepon itu adalah aktif seperti itu. Nanti setelah teman-teman mengisi alamat emailnya dan juga nomor handphonenya, teman-teman akan melihat satu halaman yang menginformasikan untuk mengkonfirmasi data yang sudah tadi diisi sama teman-teman. Nanti tinggal diklik konfirmasi. Nanti teman-teman akan menerima kode OTP di email. Jadi teman-teman bisa langsung cek di email, nanti akan dapat kodenya. Setelah teman-teman dapat, nanti kode yang diperoleh dari email itu nanti teman-teman bisa input di aplikasi Genius. Nah, setelah nanti di-input kode OTP-nya yang didapat dari email, teman-teman akan langsung nanti masuk kepada halaman untuk melakukan foto KTP. Nah, jadi selain teman-teman perlu mempersiapkan email dan juga nomor handphone yang aktif, juga perlu disiapkan untuk KTP-nya gitu ya, KTP asli dari teman-teman. Nanti prosesnya adalah ketika teman-teman nanti menekan di area ini untuk mengambil foto KTP, jadi teman-teman akan melihat ada kamera terbuka untuk teman-teman melakukan foto KTP-nya gitu ya. Nanti setelah foto KTP-nya sudah difoto, sudah berhasil gitu ya, nanti teman-teman akan melihat halaman konfirmasi untuk foto KTP. Nah, di sini nanti kalau teman-teman sudah melihat KTP-nya sudah jelas, bisa langsung melakukan konfirmasi, atau kalau masih agak buram bisa melakukan foto ulang gitu. Nanti setelah teman-teman sudah melakukan konfirmasi dan melihat halaman ini gitu ya yang memperlihatkan hasil dari foto KTP-nya, teman-teman bisa klik tombol lanjut gitu. Nanti teman-teman akan langsung melihat halaman detail KTP dan juga identitas seperti itu. Nah, nantinya setelah teman-teman itu melakukan foto KTP, nanti di halaman detail KTP itu akan ada beberapa kolom yang sudah terisi otomatis gitu ya, seperti nomor KTP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan juga agama, dan juga alamat sampai dengan RT RW gitu ya. Nanti teman-teman hanya perlu mengisi sisa dari kolom yang belum terisi gitu ya, seperti nama ibu kandungnya, nomor rumahnya jika ada, provinsinya, kota, kecamatan, kelurahan sesuai dengan KTP-nya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan melihat satu halaman yang sama, ada pertanyaan untuk apakah tinggal sesuai dengan alamat KTP atau tidak. Nah, kalau misalkan memang teman-teman itu sesuai tempat tinggalnya dengan alamat KTP, maka bisa dipilih iya gitu ya. Nanti selanjutnya teman-teman bisa klik tombol lanjut yang di bawah dan nanti langsung ke halaman untuk mengisi data-data diri pribadi gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tempat tinggalnya tidak sesuai dengan KTP, maka teman-teman bisa memilih tidak, dan nanti akan diarahkan untuk mengisi informasi tempat tinggal yang teman-teman tinggal saat ini,
negara dan juga provinsinya, seperti itu. Nanti kalau sudah akan lanjut ke halaman data diri pribadi juga, seperti itu. Nah, lalu di bagian data diri pribadi nanti teman-teman perlu mengisi beberapa kolom gitu ya, seperti tujuan pembuatan akun jenis ini untuk apa gitu ya, apakah untuk menabung atau investasi, seperti itu. Lalu ada pendapatan bulanan perlu diisi, nanti sudah ada pilihannya. Rata-rata transaksi per bulan dari teman-teman itu berapa kali, itu juga akan ada pilihannya, nanti tinggal dipilih di sini. Sumber pendapatan, pekerjaan, industri, pekerjaannya teman-teman gitu ya. Terus subsektornya, jabatannya, nama perusahaannya gitu ya. Nanti teman-teman perlu isi di halaman ini seperti itu. Nah, nantinya akan ada pertanyaan juga di halaman ini, apakah teman-teman ini termasuk subjek pajak gitu ya. Kalau nanti memang pendapatannya itu adalah di atas 5 juta gitu ya, maka nanti teman-teman akan melihat pertanyaan ini gitu ya, untuk apakah termasuk subjek pajak atau tidak. Nanti ketika dipilih iya, nanti teman-teman akan melihat halaman untuk melakukan upload NPWP seperti itu. Nah, tapi kalau pilih tidak, nanti teman-teman akan melihat halaman seperti ini gitu ya. Ada informasi kalau misalkan di kemudian hari ada ketentuan perpajakan, teman-teman perlu melakukan upload NPWP, maka nanti bisa dilakukan upload NPWP setelah rekeningnya teman-teman aktif, seperti itu. Nah, tadi kalau misalkan memang teman-teman itu merupakan subjek pajak gitu ya, pilih iya, dan apakah teman-teman ini membawa NPWP atau tidak saat ini. Nah, kalau misalkan teman-teman membawa NPWP, bisa melakukan upload NPWP di aplikasi, tinggal difoto NPWP-nya dan dipilih ini menggunakan NPWP pribadi milik orang tua atau seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman memang merupakan subjek pajak dan teman-teman belum membawa NPWP-nya untuk saat ini, sebenarnya bisa dipilih tidak gitu ya. Nantinya proses penguploadan NPWP-nya setelah rekening aktif bisa diupload dalam 14 hari kemudian gitu ya batasnya. Seperti itu. Nah, nanti setelah dari halaman ini teman-teman akan melihat suatu halaman untuk memilih nama untuk di kartu debitnya Genius gitu ya. Nanti ada pilihannya, ada sekitar 3 pilihan, teman-teman bisa memilih nama untuk yang ada di kartunya berdasarkan nama teman-teman yang tadi sudah diisi gitu ya di halaman di KTP. Nanti setelah dipilih, klik lanjut, maka teman-teman dimintakan untuk membuat password di aplikasi Genius gitu ya. Pastikan passwordnya itu nantinya tidak berurutan gitu ya, misalkan angka-angka yang berurutan tapi bisa merupakan kombinasi supaya aman, ada huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. Nah, nanti lebih detailnya akan ada penjelasannya di halaman ini. Nah, setelah nanti diklik lanjut, teman-teman akan melihat satu halaman yang sudah menginformasikan bahwa email dan passwordnya sudah berhasil terdaftar, seperti itu. Nah, nanti teman-teman tinggal melanjutkan untuk melakukan pembuatan PIN di aplikasi Genius dan juga untuk konfirmasi PIN gitu ya, konfirmasi PIN yang sudah dibuat gitu ya, yang sama. Nanti setelah itu teman-teman akan melihat satu halaman seperti ini gitu ya, di mana di sini ada kode referral yang ini sifatnya opsional. Kalau misalkan tidak ada kode referral, teman-teman bisa pilih yang saya tidak memiliki kode referral gitu ya. Nanti pada akhirnya teman-teman akan melihat halaman di sini yang menginformasikan proses registrasinya teman-teman gitu ya. Jadi proses yang tadi pengisian data itu adalah proses registrasi dan selanjutnya adalah proses verifikasi gitu ya. Makanya di sini registrasinya sudah dicentang. Kalau teman-teman tadi sudah berhasil mendaftarkan proses registrasinya. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi nomor HP gitu ya. Makanya tadi yang saya sampaikan perlu dipastikan bahwa nomor handphone yang diinput oleh teman-teman nantinya di awal itu adalah merupakan nomor handphone yang aktif, bisa menerima SMS dan juga pastikan tidak salah penginputan yang di depan tadi gitu ya. Karena verifikasinya di sini nanti teman-teman tinggal klik kirim link verifikasi. Setelah itu teman-teman akan menerima linknya di SMS, bisa dibuka dari SMS untuk dimasukkan kodenya. Nah, nanti setelah berhasil
sudah terverifikasi, nanti teman-teman akan melihat satu halaman yang registrasinya sudah tercentang dan juga verifikasinya sudah tercentang. Nah, sampai di sini rekeningnya teman-teman ini belum aktif gitu ya. Jadi perlu dipastikan bahwa untuk suatu rekening Genius teman-teman nanti aktif itu perlu dilakukan adanya aktivasi gitu ya di step ketiga ini. Nah, bagaimana caranya aktivasi? Sebenarnya secara aktivasi itu nantinya ada teman-teman akan lihat ada 2 pilihan gitu ya. Aktivasi dengan video call, proses KYC-nya, atau bisa melihat lokasi booth untuk melakukan aktivasinya itu di booth-booth Genius yang ada di mall ataupun di cabang gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman memang melakukan registrasinya itu secara mandiri, secara online melalui aplikasi sendiri, disarankan untuk melakukan aktivasinya nanti menggunakan video call seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah memilih aktivasi dengan video call di sini, nanti teman-teman akan diarahkan ke browser di handphonenya teman-teman untuk mengakses web gitu ya untuk melakukan aktivasi dengan video call. Gitu nanti setelah teman-teman melihat halaman ini gitu ya ada informasi akan terhubung dengan agent video call-nya kita, menunggu gitu ya. Nanti setelah itu akan terkoneksi dengan agent video call. Nanti proses aktivasinya teman-teman akan melihat satu tampilan ada agent video call di sini dan teman-teman nanti yang perlu disiapkan di sini adalah teman-teman perlu mempersiapkan KTP, nanti akan dimintakan KTP-nya teman-teman nanti akan difoto, lalu juga proses nantinya teman-teman akan dimintakan oleh agent video call adalah wajahnya teman-teman itu akan difoto sambil memegang foto KTP gitu ya. Jadi nanti akan ditaruh di bawah dagu gitu ya. Nanti setelah proses pengambilan fotonya sudah selesai, nanti teman-teman akan ditanyakan untuk diverifikasi nama ibu kandungnya. Seperti yang sudah di-input di aplikasi, nanti ditanyakan nama ibu kandungnya, kalau sudah semua selesai proses aktivasinya nanti teman-teman akan lihat halaman seperti ini. Terima kasih sudah melakukan aktivasi dengan video call. Nanti setelah itu teman-teman ketika kembali lagi nanti ke aplikasi Genius, teman-teman akan melihat status aktivasinya ini warna kuning ya, gitu ya, warna kuning karena ini menunggu nantinya proses verifikasi data dari teman-teman, dari data yang tadi diregistrasi dan sudah dilakukan aktivasi dengan KYC, itu akan diverifikasi oleh tim kita. Nanti akan memakan waktu 5 sampai dengan 15 menit untuk verifikasinya sampai akhirnya nanti kalau misalkan secara verifikasinya itu sudah sesuai semua, nanti teman-teman akan melihat di aplikasi kalau rekeningnya sudah aktif seperti itu. Jadi setelah nanti memang di belakang diverifikasi dan sudah disetujui pembukaan rekeningnya, rekening teman-teman bisa dapat langsung aktif. Seperti itu tata cara pembukaan rekening Genius yang bisa saya sampaikan. Dari Mbak Dian atau Mas Torik, apakah ini sesi bisa langsung sesi tanya jawab atau bisa ditampung Boleh, dulu? Mas. Kalau memang Mungkin ada yang ya, Mbak kalau Dian. yang dari Mbak Anissa yang terkait dengan promonya tadi, kalau misalkan beli reksadana melalui Genius, mungkin boleh disampaikan juga kepada teman-teman. Oke. Oh, oke. Berarti lanjut ke aku dulu ya, sebelum tanya Lanjut jawab. aja. Ya, boleh. Oke, kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Senang banget hari ini bisa ikut join di sesi bareng sama teman-teman dari Daya. Mungkin aku boleh izin take over ya? Oke. Screen-ku sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Oke. Sebentar, aku besarin dulu. Oke, jadi seperti yang tadi Mbak Dian udah sempat sampaikan bahwa dari Genius, buat teman-teman yang tertarik banget buat investasi, kita punya program menarik nih, karena dengan investasi di Genius, minimal pembelian 1 juta, teman-teman bisa dapat cashback 100.000 gitu. Dan periodenya masih cukup panjang, masih sampai dengan akhir bulan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman memang tertarik, cepetan buka rekening Genius, bikin rekening reksadananya juga, terus nanti mulai investasi bisa dapat cashback.
Nah, untuk mekanismenya aku akan jelaskan juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya mekanisme itu cukup mudah. Teman-teman tadi buka rekening reksadana di Genius, kemudian nanti teman-teman bertransaksi pertama kali ya, jadi perdana itu minimal 1 juta. Tapi ini tidak berlaku akumulasi untuk 1 jutanya. Jadi misalnya teman-teman hari ini nih investasi atau beli reksadana 500.000. Kemudian 2 hari lagi 500.000. Nah itu kan kalau diakumulasi sebenarnya 1 juta, tapi untuk mendapatkan cashback sayangnya tidak bisa dengan cara akumulasi. Jadi harus sekali transaksi langsung 1 juta. Nah cashbacknya juga tidak berlaku kelipatan. Jadi misalnya teman-teman beli reksadana 10 juta, teman-teman dapat cashback-nya tetap 100.000, bukan 1 juta, seperti itu ya. Nah, promo ini juga berlaku untuk 2.000 pengguna pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu nih ada promo ini, segera ikutan sebelum kuotanya habis. Dan 2.000 pengguna ini kami tunggu sampai 31 Oktober 2023. Nah, nanti ketika teman-teman ternyata dinilai sudah eligible nih untuk bisa dapat cashback-nya, karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan, cashback-nya akan dikirimkan langsung ke saldo aktif Genius teman-teman. Nah, dikirimkannya ini maksimal 30 November 2023 atau paling lambat sekitar H+30 dari periode berakhir ya, gitu. Nah, setiap pengguna juga nanti kalau misalnya memang sudah berhak mendapatkan hadiah cashback-nya, cuma bisa dapat hadiah cashback ini 1 kali aja selama periode program, gitu. Karena kan memang berlakunya untuk pembelian pertama kali. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman beli 1 juta lagi, tidak bisa dapat cashback lagi, seperti itu. Nah, ada syarat lain, ketentuan lain nggak sih? Tentunya ada. Nah, mungkin ini sambil aku jelaskan juga. Jadi, aku tadi beberapa kali juga mention ya, bahwa penawaran ini tuh berlaku untuk pengguna Genius yang baru pertama kali membeli produk reksadana di Genius, gitu. Genius dan BTPN ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman ternyata sebelumnya sudah pernah beli reksadana di cabang BTPN gitu ya, bukan di aplikasi Genius, sebenarnya ini tidak terhitung sebagai pembelian pertama gitu. Walaupun mungkin teman-teman baru buka rekening reksadananya di Genius, lalu baru pertama kali juga beli di Genius, tapi kalau sebelumnya pernah beli dari cabang BTPN itu tidak dihitung sebagai pembelian pertama kali gitu. Nah, tadi jadi pembukaan rekeningnya harus lewat aplikasi Genius, kemudian pembelian reksadananya juga harus lewat aplikasi Genius. Nah, untuk program ini juga tidak berlaku kalau teman-teman beli reksadana yang pasar uang gitu ya. Jadi kalau di Genius itu ada 4 kategori reksadana. Nah, salah satunya pasar uang nih. Nah, kalau teman-teman belinya pasar uang, sayangnya tidak bisa berlaku untuk dapat cashback gitu. Nanti untuk ada reksadana apa aja di Genius aku akan jelaskan setelah ini ya. Programnya juga bisa berakhir lebih cepat kalau ternyata kuota 2.000 pengguna pertama tadi sudah terpenuhi gitu. Jadi ini kan termasuk perubahan perubahan mekanisme atau perubahan ketentuan ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya pun ada perubahan lainnya berkaitan dengan syarat atau ketentuan, kalau misalnya perlu kami pasti akan informasikan melalui channel-channel resminya Genius, baik itu melalui website atau melalui sosial media ya biasanya gitu. Perubahan-perubahan atau ada keputusan lain, ketentuan lain yang sudah dibuat oleh Genius dan BTPN tidak bisa digugat. Kemudian kalau misalnya kami juga melihat sepertinya ada penyalahgunaan, ada kecurangan atau aktivitas yang mencurigakan lain, kami juga berhak untuk membatalkan hadiah nih kepada peserta gitu. Untuk program ini juga tidak ada pungutan biaya apapun di luar tadi ya untuk biaya transaksi minimal 1 juta. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan Genius, bilang kalau misalnya ada pajak nih untuk bisa mendapatkan cashback-nya atau ada biaya lain untuk bisa dapat cashback-nya, itu mohon diabaikan saja karena itu tidak benar. Nah, kemudian pengguna yang sudah dapat cashback dari program ini, jika misalnya memang ternyata ada program cashback lain dari reksadana Genius yang sedang berjalan, maka nanti hanya bisa dapat salah satu aja ya, tidak bisa ada hadiah cashback dari program reksadana lain yang bisa didapatin sama teman-teman. Tapi yang ini kemungkinannya kecil banget sih, hampir nggak ada sih, tapi just in case aja. Begitu. Jadi kalau nanti teman-teman sudah buka rekening Genius, sudah punya rekening reksadananya juga, kemudian
mengikuti program ini berarti teman-teman dianggap sudah mengerti dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku dan sudah tadi saya bantu jelaskan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi kan kalau dari Mas Anton sudah jelasin ya gimana sih caranya buka rekening Genius gitu. Nah, selanjutnya aku akan menginformasikan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sudah buka rekening di Genius, pengen investasi, teman-teman juga perlu buka rekening reksadana gitu ya. Caranya tuh mudah sekali. Jadi kalau nanti teman-teman sudah punya aplikasi Genius, di halaman depan itu nanti akan ada menu Wealth. Teman-teman silakan pilih menu Wealth. Nanti di dalam halaman Wealth akan ada 3 tab. Nah, teman-teman pilih yang di tengah, yang Investment. Nanti di halaman investment sebenarnya ada beberapa informasi yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Nah, untuk mulai berinvestasi itu sebenarnya teman-teman harus tahu dulu nih profil risikonya apa. Nah, di bagian paling atas yang di kotak merah itu teman-teman bisa klik untuk mulai ikut kuisnya ya. Kuis ini kayak personality quiz lah gitu. Untuk mengetahui profil risiko teman-teman gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya nggak terlalu banyak, hanya ada 6 pertanyaan, jadi cukup singkat gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah menyelesaikan semua pertanyaannya, teman-teman klik lanjut. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai buat buka akun reksadananya gitu. Nah, setelah teman-teman buka klik di tombol buka akun, informasinya juga nggak banyak. Kami cuma minta tingkat pendidikan terakhir, karena tadi kan kalau Mas Anton bilang sudah jelaskan di awal waktu buka rekening Genius kan sudah cukup lengkap gitu ya data-data yang kami minta. Nah, nanti data-data itulah yang akan kami bawa juga untuk pengajuan rekening reksadana. Jadi di saat buka rekening reksadana nggak perlu panjang-panjang lagi isi data gitu ya, karena di awal sudah gitu. Teman-teman jangan lupa untuk centang syarat dan ketentuannya. Kalau sudah lanjut, nah sebenarnya untuk bisa lanjut membeli produk dan membuat portofolio itu teman-teman ada waktu untuk approval dari sisi kami itu sekitar 2 hari kerja gitu ya. Jadi paling cepat bisa di hari yang sama, tapi paling lamanya 2 hari kerja. Jadi teman-teman harus menunggu approval dulu. Nanti kalau sudah di-approve, teman-teman bisa buat portofolio. Jadi portofolio itu adalah rumah untuk nanti produk-produk reksadana yang teman-teman beli gitu ya. Dari satu akun itu bisa ada beberapa macam portofolio. Jadi portofolio ini nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sama tujuan investasinya teman-teman nih gitu. Bisa dana nikah, mau dana pensiun, mungkin dana lunasin KPR gitu ya. Jadi itu terserah dari teman-teman. Nah, nanti teman-teman sudah edit namanya sesuai dengan tujuan investasi, disimpan portofolionya, dari situ teman-teman bisa lihat-lihat nih produk reksadana apa aja sih yang dipunya sama Genius gitu ya. Ini untuk mempermudah pencariannya sebenarnya kami bagi jadi 2, ada yang berdasarkan manajer investasi. Jadi manajer investasi ini, maaf ada yang mau ditanyakan? Oh oke. Kepencet. Jadi berdasarkan manajer investasi, kalau sekarang ada 3 manajer investasi yang bekerja sama dengan Genius, Ashmore, BNP Paribas, dan Schroders. Tapi kedepannya pasti akan jauh lebih banyak lagi manajer investasi yang akan bergabung gitu ya di reksadana di Genius. Nah, kemudian pembagian selanjutnya adalah kategori produk. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, bahwa kategori produk reksadana itu ada bermacam-macam. Kalau di Genius ada 4 kategori, pasar uang, obligasi jangka pendek, dan obligasi jangka panjang, serta ekuitas. Nah, kalau tadi teman-teman pengen ikutan promonya biar dapat cashback, teman-teman pilih yang obligasi jangka pendek atau jangka panjang, dan bisa juga ekuitas, seperti itu. Jadi ini untuk mulai buka rekening reksadana di Genius. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman pengen pilih produknya dari reksadana pasar uang gitu. Ini untuk ilustrasi aja, sekali lagi kalau mau dapat cashback-nya jangan pilih yang pasar uang. Teman-teman lihat di sini udah ada list produk dari pasar uang tuh ada apa aja. Nah, misalnya teman-teman pilih yang Schroder Dana Liquid gitu ya. Teman-teman masuk nanti halamannya ini menjelaskan informasi terkait performance-nya Schroder Dana Liquid gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari di sini gitu ya, pelajari angkanya atau mungkin mau pelajari dokumen-dokumennya yang di
screen tengah kotak merah itu ada 2 dokumen yang pasti akan selalu ada di tiap produk, yaitu prospektus dan fun fact sheet. Nah, dari sini teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi terkait produknya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bingung, aduh belum ngerti nih, teman-teman bisa tanyakan ke staf BTPN yang ada di cabang ya. Karena untuk penjelasan mengenai produk, konsultasi mengenai produk itu hanya bisa ditanyakan ke financial advisor yang sudah berlisensi untuk penjelasan reksadana gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa sembarang orang. Maka kami sarankan untuk tanya langsung ke cabang BTPN terdekat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata teman-teman observasi, belajar, dan research, kemudian teman-teman sudah yakin nih mau lakukan pembelian, silakan lanjutkan dengan memilih produknya. Teman-teman bisa pilih portofolionya yang mana yang mau di input produknya, kemudian ingat kalau mau dapat cashback-nya langsung masukin 1 juta gitu. Kemudian teman-teman bisa pilih lanjut. Setelah teman-teman lanjut, nanti dari Jenis akan kasih recap dulu. Jadi rincian pembeliannya ada apa aja nih, mulai dari produknya, terus nominal yang tadi dimasukkan berapa gitu ya. Kalau misalnya ada biaya pembeliannya juga akan kami input di sini. Kemudian teman-teman kalau sudah cek, udah benar, silakan lanjut, karena ada syarat dan ketentuan lagi yang harus disetujui, harus dicentang. Nah, kalau sudah setuju, berarti proses pembeliannya sudah bisa masuk ke input password. Ini untuk security gitu ya, karena memang di standarnya Genius kita untuk transaksi yang krusial itu memang harus masukkan password. Jadi teman-teman masukkan password, ketika dikirim nanti akan muncul status bahwa pembelian reksadana sedang diproses. Ini berarti transaksinya sudah berhasil gitu ya. Transaksi sudah berhasil, belum tentu dananya langsung masuk ke rekening reksadananya teman-teman, karena memang butuh sekitar 2 hari kerja lagi untuk memproses transaksinya menjadi settlement status gitu ya. Jadi bahwa memang dananya sudah benar-benar settled, ada di rekening teman-teman. Seperti itu. Jadi seperti itu langkahnya, cukup mudah. Dan mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk berinvestasi, terutama di investasi di Genius ya. Oke, itu dulu mungkin penjelasan dari aku. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, makasih banyak Mbak Anissa, juga Ya. Mas Anton dari tim Genius. Nah, teman-teman tadi ya ada cashback dan juga mungkin dari tim Daya juga nanti akan ada tambahan ya potongan 100.000 untuk ikut kelas investasi, investing mom dan juga Momen Q. Sebentar mungkin saya juga share. Jadi setelah kelas free ini sebetulnya kita akan ada kelas investasi yang seperti biasa kita sudah sering jalankan ya untuk batch selanjutnya. Nah, untuk batch selanjutnya itu, nah mungkin ini ya, untuk batch selanjutnya itu nanti buat teman-teman akan mulai di tanggal 2 November. Jadi right after kelas ini ya, right after kelas ini mungkin seminggu untuk kita persiapan. Nanti di tanggal 2 kita akan mulai investasi yang lebih lengkap, karena nggak cuma belajar reksadana aja, kita akan belajar obligasi, saham, dan juga akan lebih spesifik terkait sama tujuan keuangannya teman-teman. Jadi mungkin yang lebih pengen langsung investasi di kelas asetnya secara langsung, nggak di reksadana, akan belajar di sini. Nah, buat yang tadi beli reksadana pakai Genius, nanti akan ada potongan harga lagi dari 350 itu akan dipotong lagi, tapi hanya khusus 20 pendaftar pertama ya. Ya, benar Mbak. Jadi 20 pendaftar pertama kelas ini bayarnya cuma 250 karena akan disubsidi lagi oleh Daya.id atau tim BTPN atau dari BTPN, tapi dengan syarat tadi beli reksadananya harus pakai si Genius. Nah, kalau misalkan beli reksadananya pakai tempat lain, sebetulnya nggak apa-apa, tapi artinya berarti nggak dapat nggak dapat potongan aja. Promonya, iya betul. Tapi kalau mau dapet nih biar lebih hemat, investasi dapat, ilmu dapat, gitu kan, hemat dapat, boleh manfaatin promonya tadi. Mungkin dari saya sih itu aja. Buat teman-teman yang pengen bertanya terkait mekanisme kelas, tujuan kelas kita tadi ya, tata cara belajar dan juga teknisnya
terkait dengan Jenius, boleh disampaikan di kolom chat ya teman-teman. Ada yang pengen ditanyakan? Nah, ini dia mungkin pertanyaan untuk Kak Anissa. Apakah udah ada reksadana syariah di Jenius atau misalnya boleh namanya boleh buka deposito syariah atau dan lain sebagainya produk-produk syariah? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Tapi untuk saat ini memang kami sedang ada perbincangan soal kerjasama dengan produk syariah. Jadi ditunggu aja ya. Kalau saat ini memang belum ada, tapi soon buat teman-teman semua yang tertarik untuk investasi di reksadana syariah. Gitu, Mbak Dian. Oke, jadi ditunggu aja ya Kak Aulia ya. Buat teman-teman yang lain ada yang masih pengen ditanyakan, semoga opening class ini apa ya penjelasannya jelas. Kita akan mulai belajar mulai hari Senin sampai Jumat, dan di hari Sabtu kita ada studi kasus dan juga Q&A lagi seperti itu. Kita tunggu sampai 11.15 ya teman-teman. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin kita ada sesi foto dulu ya sebagai opening dari kelas ini. Yang Oh ya, mau, Mbak Dian, ya, buat peserta, teman-teman yang mau apa namanya, yang mau buka Jenius, saya ada masukin linknya. Tinggal klik aja untuk apa namanya, siapa tahu mau langsung unduh gitu kan ya, Jeniusnya. Nah, itu ada di kolom chat, kita udah masukin linknya ya, Mbak Dian. Oke, siap. Ya, terima kasih. Jadi langsung klik get Geniusnya di sini ya. Betul. Oke, teman-teman sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin kita sesi foto dulu ya. Siapa yang mau open cam-nya, kita akan foto dulu buat dokumentasi ya, acara hari ini. Semoga kelas 7 hari ke depan kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, halo Mbak Desi, Mbak Sita, Mbak Wulan. Kemarin kenalannya seru banget ya. Hal unik dari sayanya tuh asik-asik gitu. Iya, unik-unik saya bacanya. Unik-unik ya, Oh, senyum-senyum gitu ya. iya. Oke, nggak ada lagi nih yang mau open cam. Mungkin lagi pada di ini ya, lagi pada beraktivitas yang lain. Oke, halo Mbak Izati. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kali lagi. Kali lagi. 1, 2, 3. Siap. Oke, teman-teman, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, feel free aja di WhatsApp grup ya. Juga bisa disampaikan ke admin kita, Mbak Vivi, kalau ada kendala ataupun terkait dengan pembukaan rekening Jenius ini, nanti Mbak Vivi akan teruskan kepada tim BTPN seperti itu. Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akhiri pembukaan kelas kita. Semoga proses belajarnya lancar, apa namanya, materi sudah bisa diakses, cara mengaksesnya mudah gitu ya, dan bisa diakses kapan aja, di mana aja ya Kak Torik ya, karena yang penting ada internet itu selalu Betul. bisa Dan terbuka. login. Dan login, betul. Buat yang masih terkendala, tenang aja, kita akan broadcast lagi, insya Allah di hari Senin mungkin ya. Jadi siapapun yang masih terkendala, dikumpulin dulu, boleh kontak Mbak Vivi, nanti sama Mbak Vivi dan tim DTPN, Kak Alin, akan broadcast ulang lagi di hari Senin ya, insya Allah seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dengan ini mungkin opening kita saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan happy weekend semuanya. Sebentar, ada yang bertanya ini Ajeng. Saya punya Jenius dari lama, sering restart HP, jadi loginnya sekarang nggak mudah, harus ke cabang terus berkali-kali telepon.
belum sempat ke kantor. Apakah sekarang sudah mudah login Genius? Nah, mungkin ini Kak Ajeng boleh di follow up aja ya mungkin ya ke siapa nih kontaknya Kak Tori. Ya, atau Mas Anton bisa bantu. Halo Mas Anton. Ya, halo Mas. Oke, sebentar, saya lagi baca dulu chatnya ya. Ya. Kak Ajeng mungkin boleh meninggalkan nomor HP aja, nanti kita follow up gitu ya. Boleh Ya, nanti. mungkin gitu ya, Mas Hmm, Torik Mbak Dia. Nanti Ya, coba kita Jadi boleh. lebih lanjut ya. Ya. Kak Ajeng mungkin nanti apa namanya Kak Ajeng nanti kontak Mbak Vivi aja ya, Mbak Vivi admin, nanti Mbak Vivi akan menyampaikan kepada tim jenisnya. Seperti itu ya Mbak Ajeng ya, mohon maaf sebelumnya supaya bisa diselesaikan lebih detail seperti itu. Oke, Mbak Anita juga terima kasih ini udah baca-baca terkait cashback reksadana dari Genius. Oke, dengan ini opening kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dan happy weekend semuanya. Selamat siang, Selamat silahkan yang siang. mau. Terima kasih. Iya. Sukses semuanya.